Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi pada pagi minggu ini, diberkati dan sukacita kita selalu dalam Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam ibadah, ucapan syukur kita kepada Tuhan, penyertaannya sepekan ini, dan mari kita persiapkan segenap hidup kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan, segenap kekuatan, jiwa kita, pikiran, akal, dan seluruh hidup kita. Kita mau persembahkan bagi Tuhan sepanjang ibadah ini. Kita rindukan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan dimanapun saudara berada, iman kita disatukan di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bersama-sama seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, domba-domba milik-Mu ya Bapa. Kami akan bersukacita dalam ibadah, kami akan bersekutu dalam firman Tuhan, bahkan kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami, hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Engkau melawat setiap kami, sehingga kami yang menikmati siapapun Tuhan mendapatkan kesempatan menikmati siaran channel pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, yang sakit mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang masih menghadapi tanda tanya masa depan, ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. Tuhan gantikan dengan damai sejahtera yang baru, sehingga kami menikmati berkat sepanjang persekutuan kami dengan Engkau dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyanyi bersama. Saudara siapkan ya hati dan jiwa kita, bahkan tubuh saudara. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersukacita bersama-sama. Tuhan hadir dimanapun keberadaan kita. Selamat memuji Tuhan bersama hamba Tuhan. Pendeta Muda Dewi akan melayani saudara, kita bersama akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian Anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan. Bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan. Bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia
darah anak domba yang memberikan kemenangan, membebaskan kita pada pagi hari ini. Kita terus memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, katakan iblis dikalahkan, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Puji Tuhan, oleh kuasa darah anak domba Allah, saudara dan saya dibebaskan, dilepaskan, bahkan diputuskan dari kutuk maut. Tuhan sudah menebus dosa saudara dan saya sehingga kita dijadikan anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Puji Tuhan, kita senang sekali, kita lagi tidak ada di bawah kutuk maut, tetapi kita ada sukacita yang besar karena pengorbanan darah anak domba Allah yang sudah berkorban bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita melihat bagian firman Tuhan dengan judul doa, ya, jawaban doa melalui perbuatan dan iman. Ya, saya katakan sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini jawaban doa melalui iman dan perbuatan. Puji Tuhan. Kita akan baca bagian firman Tuhan, saudara. Kita buka bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 dan kedua. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama, saudara di rumah ya. 3 mulai. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 3, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa? Tuhan, jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Saudara, pemakaian Tuhan
untuk menjadi alatnya bagi kerajaannya tidaklah terbatas di kalangan para misionaris ya. Tidaklah terbatas di kalangan para pendeta atau penginjil atau guru. Tetapi orang sekuler pun ya, seperti para profesional. Kalau kita melihat Cornelius ini ya, latar belakang perwira. Bisa jadi seorang dokter, bisa jadi seorang arsitek, konsultan dan sebagainya. Tuhan dapat pakai sebagai mitra kerja Allah. Firman Tuhan menuliskan pekerjaan yang mulia. Banyak orang menginginkan pekerjaan yang mulia sebagai mitra kerja Allah. Saudara, nanti kita melihat betapa luar biasanya dampak atau hasil yang disiapkan, yang Tuhan apresiasi kepada mereka yang diajak bersama-sama sebagai mitra kerja Allah. Nah, kita lihat kembali Cornelius, saudara, dari sekuler, dari seorang perwira, Tuhan hadir kepadanya. Ya, puji Tuhan. Apa syaratnya Pak Pendeta? Ya, kita kembali ke firman Tuhan. Apa dituliskan? Hidup saleh. Jadi kalau saudara dan saya, siapapun background kita, apakah pelajar, mahasiswa, dokter, konsultan dan sebagainya. Kalau kita mau dipakai sebagai mitra kerja Allah, hidup saleh. Apa maksudnya Pak Pendeta hidup saleh? Hidup saleh adalah hidup di dalam tuntunan kebenaran firman. Saudara. Lawan saleh itu bebal, ya, tidak mau dinasihati, tidak mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi hidup saleh adalah hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Ya, dan ini Cornelius takut akan Tuhan. Jadi kalau takut akan Tuhan, apapun pekerjaannya, apapun dia lakukan, saudara, Tuhan itu ada di mana-mana, maka hidupnya menghargai adanya Tuhan. Ya, saudara, tidak terbatas apapun pekerjaan kita, saudara, dimanapun kita bekerja, Cornelius hidupnya takut akan Tuhan. Takut bukan berarti takut seperti takut polisi ya, tiba-tiba saudara, kalau kita ada salah ya kita pasti takut saudara. Tetapi takut akan Tuhan, menghargai kedaulatan Tuhan, menghargai kuasa Tuhan yang besar, menghargai Dia Allah yang maha kuasa, saudara ya, dan menyadari ketidakmampuan kita. Itu takut akan Tuhan. Jadi kita tidak sombong, tidak angkuh, ya, walaupun kita punya jabatan tinggi, punya alasan untuk membanggakan diri, kita tidak boleh sombong. Itu takut akan Tuhan, mengakui keberadaan Tuhan. Apalagi dikatakan, dan kehidupan doa yang sehat. Nah, firman Tuhan tadi tuliskan Cornelius ya, senantiasa berdoa. Apa maknanya? Hubungan pribadi kita sama Tuhan ini nggak boleh lepas. Ini tidak kelihatan oleh orang lain. Tapi bukan tidak penting, ini sangat penting saudara ya. Senantiasa berdoa kepada Tuhan. Itu berarti apa? Hubungan pribadinya kepada Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Dan pribadi itulah yang Tuhan ajak untuk bekerja sama, untuk bermitra dengan Tuhan. Pertanyaannya, haruskah Pak Pendeta ya kita menjadi seperti Cornelius? Yang menjadi saksi bagi keluarga dan teman-temannya. Nah, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ya. Jawabannya nanti saudara bisa menjawab harus atau enggak ya. Kita lihat Matius pasal 28 ayat 19. Menuliskan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Perintah ini diberitakan, disampaikan kepada Yesus sebelum dia naik ke surga. Bukan kepada para pendeta-pendeta, penginjil dan guru-guru, tetapi kepada murid-muridnya. Ya. Mereka semua mendengar. Ya. Beritakanlah, sampaikanlah kepada semua orang. Tuhan sampaikan perintah ini. Jadi jawabannya apa saudara ya? Ya betul, harus saudara.
saudara dan saya percaya kepada Tuhan, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus memberitakan, ya, menyampaikan kabar sukacita ini. Ya. Jadi harus, saudara, ya, apapun latar belakang kita, ya, tidak terbatas sebagai seorang pendeta saja yang harus memberitakan, tetapi saudara dan saya sebagai konsultan, sebagai pembisnis, sebagai karyawan, sebagai pelajar, mahasiswa, di tengah-tengah komunitas saudara, engkau harus dapat memberitakan kebaikan Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan ini melalui hidupmu. Cornelius melalui hidupnya, dia mengundang saudara-saudaranya, dia mengundang teman-temannya. Saudara, ya, ini tantangan, tetapi Tuhan menyertai, ya saudara, ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ketika saudara membawa hidup saleh di hadapan Tuhan, ya. Melakukan pekerjaan Tuhan, tadi dikatakan dia banyak memberi sedekah, saudara. Itu namanya hidupnya berbagi kasih, saudara. Apapun yang dia punya, saudara, dia tidak istilahnya medit, ya, tidak nyimpan sendiri, saudara. Tapi dia belajar berbagi kasih kepada orang-orang Yahudi malah. Dia belajar berbagi kasih dan kehidupan doanya, saudara, ya. Dan Tuhan pakai, ya. Tuhan melihat, saudara. Jadi kita nggak perlu, ya, orang bilang cari muka, saudara, ya. Kalau ada bos baru kita rajin, tapi kalau tidak ada bos, nah kita santai, tidak, saudara. Mata Allah yang melihat. Jikalau kehidupan saudara seperti itu, hidup saleh, hidup yang penuh dengan kasih kepada orang lain, dan kehidupan doamu, persekutuan pribadimu dengan Tuhan bagus, ada mata Tuhan yang terus melihat, dan Tuhan memilih Cornelius, saudara. Haleluya, kita lihat dari ke depannya, saudara. Jadi harus. Kemudian apa janji Tuhan kepada mitra kerjanya? Apa janji Tuhan, ya, kepada mereka yang mau dipakai oleh Tuhan? Tentunya Tuhan memilih, ya, tadi seperti kita melihat. Pertama, penyertaan Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kali. Wah, luar biasa. Tuhan menyertai saudara sampai dia datang. Karena dia akan datang kembali, saudara, untuk menjemput saudara dan saya gerejanya. Dan dia sertai kita. Jadi kalau saudara dan saya mau menjadi mitra kerja Allah, ya, saudara dan saya akan disertai sampai Tuhan datang. Jadi ada jaminan, saudara. Saudara sampai pada titik kemuliaan nanti yang besar dan sangat mulia. Aku menyertaimu sampai pada kesudahan alam, sampai pada kedatangan Tuhan. Yang kedua, yang ini besar, saudara, ya, ada mahkota sukacita, saudara. Kita melihat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita. Pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Siapa itu, saudara? Adalah buah-buah pribadi-pribadi yang kita sudah taburi dengan kabar baik. Yang kita sudah sampaikan kabar sukacita. Dan orang-orang itu kita tuntun, ya, kita tuntun dalam hidup, ya, hidup yang lebih baik bersama Tuhan. Maka itulah mahkota saudara, mahkota sukacita, saudara. Saya lanjut di Wahyu pasal 21 ayat keempat menuliskan demikian. Ia akan menghapus setiap air mata dari mata mereka, dan maut tak akan ada lagi, tak akan ada lagi perkabungan, tangisan atau rasa sakit, karena yang lama sudah berlalu. Itu disediakan bagi saudara dan saya sebagai mitra kerja Allah. Satu saat tidak ada lagi, ya, perkabungan tangis air mata. Yang sekarang mungkin engkau rasakan ada beban, itu namanya pikul salib, saudara, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Ada beban, ada pergumulan mungkin, ada rasa tidak enak, ada rasa kok berat, saudara. Tidak, saudara, ya. Allah menyertaimu kalau engkau melakukan kerja, melakukan pemberitaan kabar sukacita. Ya, seperti Cornelius.
apapun. Saudara, akan sulit sekali kalau saudara undang saya di tengah-tengah komunitas saudara. Ya. Seperti begini, saudara kan ada komunitas Harley saudara ya. Wah, kalau saudara undang saya harus punya Harley saudara. Tapi kalau saudara sendiri menyampaikan berita sukacita dengan teman-teman komunitas saudara, dia tidak sungkan, ya, tidak malu, saudara bisa menyampaikan di tengah-tengah para medis, ya. Ya, saudara bisa dengan menyampaikan dengan baik, menyampaikan dengan santai mungkin apa yang saudara alami bersama Tuhan, kebaikan Tuhan. Seperti Cornelius ini, dia tidak mau nikmati sendiri, dia undang teman-temannya, dia undang saudaranya. Haleluya, ya, supaya mendapatkan bagian berkat. Puji Tuhan, kita melihat ya, ada kelepasan, ada sukacita, bahkan mahkota sukacita disediakan bagi saudara dan saya dari Tuhan. Jadi apa yang kita harus lakukan sekarang Pak Pendeta? Mari saya akan tutup dalam satu ayat, 1 Korintus pasal 15 ayat 58 menuliskan demikian. Saya ulang, 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ini hidup saleh ya. Berdiri teguh, jangan goyah. Jangan kamu mau diombang-ambingkan atau jangan kamu hidup di dua kaki. Saudara ya. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam dosa, hidup dalam kebenaran, hidup dalam dosa. Tidak. Firman Tuhan katakan berdiri teguh, jangan goyah. Yang kedua, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara ya, kerjakan apa yang Tuhan inginkan. Walaupun dalam situasi ini sangat terbatas mungkin. Tetapi minta sama Tuhan. Tuhan apa yang saya dapat kerjakan bagi pekerjaanmu. Ya, ada banyak kerja di ladang Tuhan. Di tengah-tengah komunitas saudara itu pun kerja buat Tuhan. Kemudian firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Ini maknanya tadi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Jam-jam doamu, jam-jam engkau baca firman Tuhan, jam-jam penyembahan kepada Tuhan. Apa firman Tuhan? Jerih payahmu tidak sia-sia. Allah memperhitungkan apa yang kau kerjakan dalam ayat ini. Ya. Inilah firman Tuhan yang akan menggiring kita. Untuk kita menikmati penyertaan Tuhan sampai dia datang kembali. Sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara undang kehadiran pribadi Allah. Tubuhnya yang sudah hancur bagi kita. Karena menebus dosa kita. Saudara undang dalam hidup kita. Dialah penolong yang akan memampukan kita. Untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Berdiri teguh, jangan goyah. Untuk dapat melakukan firman Tuhan ini, giat dalam pekerjaan Tuhan. Untuk dapat melakukan firman Tuhan ini, ya, persekutuan dengan Tuhan. Itulah kuasa kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Undang dia. Tidak merupakan tradisi terus kita makan tubuh dan darah Tuhan, tetapi maknanya bersekutu. Biarlah tubuh dan darah Tuhan bermanunggal dalam hidup saudara dan saya. Ya, ingat Abri masuk desa, Abri bermanunggal di desa, dan kita melihat desa itu bersih, desa itu aman. Demikian juga tubuh dan darah Tuhan bermanunggal dalam hidup saudara dan saya. Maka hidup kita pun akan dibersihkan, hidup kita pun akan diproteksi dengan Tuhan. Karena kita bersekutu dengan pribadi Allah yang maha kuasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan siapkan hidup kita untuk menikmati perjamuan kudus, makan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur saatnya kami akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Ampuni dosa dan kelemahan kami. Layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Karena di janji di balik persekutuan tubuh dan darah-Mu ada kehidupan, ada keberkatan, ada perlindungan yang dari Tuhan. Itulah yang kami rindukan. Setiap kami Tuhan, setiap keluarga, dimanapun keberadaan mereka, kami akan makan bersama-sama tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami, layakkan para pemimpin keluarga, layakkan para orang tua yang akan melayani keluarga, melayani istri dan melayani anak-anak, bahkan melayani jemaat untuk melayani perjamuan kudus ini. Layakkan kami semua.
Kami rindu berkat Tuhan, kami rindu kemurahan Tuhan, kami rindu lawatan Tuhan. Bahkan kesembuhan, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, damai sejahtera yang baru berlimpah-limpah atas kami melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita diberkati melalui pujian salibmu, salibmu. Sementara saudara, para pemimpin keluarga, pemimpin jemaat bisa membagikan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salibmu, salibmu, pulihkanku. Salibmu, salibmu, bebaskanku. Tunaikan syukurku buat karya salibmu. Salib Yesus, salib Yesus, salib Yesus, sungguh ajaib. Salib Yesus, selamatkan hidupku. Salibmu, salibmu, pulihkanku. Salibmu, salibmu, bebaskanku. Tunaikan syukurku buat karya salibmu. Salib Yesus, salib Yesus, salib Yesus, sungguh ajaib. Salib Yesus, selamatkan hidupku. Salib Yesus, selamatkan. Salib Yesus, selamatkan. Salib Yesus, selamatkan hidupku. Mari angkat tinggi tubuh Tuhan. Firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita semua. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Angkat tinggi cawan Tuhan. Firman Tuhan saya bacakan bagi kita semua. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita minum cawan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami dilayakkan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Perjanjian Tuhan bahwa kami tidak selama-lamanya makan dan minum cawan Tuhan, tapi sampai pada kedatangan Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kami setia dalam persekutuan dengan Engkau, dan kami akan melihat penyertaan Tuhan sampai Engkau datang kembali Tuhan, menjemput kami gereja-Mu. Dimampukan kami dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami setia di dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan kami semakin dimampukan membawa hidup dalam persekutuan pribadi kami dengan Tuhan. Sehingga kami melihat perkara-perkara heran, perkara-perkara yang luar biasa Tuhan nyatakan kami dalam hari-hari ke depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur atas semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita terima berkat dari Tuhan. Mari saya jemput, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Dan arahkanlah tanganmu kepada Tuhan dan iman kepada Tuhan. Pandang Dia Allah yang Maha Kuasa, Gembala yang baik yang selalu menyertai kita. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan menerima berkat dari-Mu. Kiranya Tuhan kasih dan rahmat-Mu menyertai kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita semua. Bahkan penyertaan, penghiburan, sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, terimalah berkat Tuhan atas buah-buah nikahmu, terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu, terimalah berkat Tuhan atas masa depan, cita-cita dan pendidikanmu, terimalah berkat Tuhan atas ibadah, pengabdian, pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah baik jasmani dan rohani mulai hari ini sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, giat dalam pekerjaan Tuhan dan persekutuan dengan Dia. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.